Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya Pak Nadiem Makarim. Kemarin menyerahkan anaknya supaya diberkati oleh Paus Fransiskus. Ternyata namanya Nadiem Makarim, orangnya Arab. Ternyata agamanya Katolik. Berarti umat Islam se-Indonesia termasuk umat Islam Bondowoso ditipu. Ya Allah. Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Agama dihapus. Benar? Sudah dengar? Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terjadilah government to government. Indonesia dan Cina sepakat 8 kesepakatan antara Indonesia dan Cina. Poin ke-7, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Sehingga ada peraturan pemerintah, mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus. Ini sudah. Bahkan Menristek Dikti Bapak Muhammad Nasir minta mata kuliah agama ditaruh di semester akhir. Karena mata kuliah agama itu sumber radikalisme. Negatif katanya. Padahal rusaknya generasi Indonesia karena jauh dari agama. Sekarang dibalik. Agama dituduh sumber radikalisme. Berarti ini maling teriak maling. Bahkan sekarang budaya hedonis sudah ditandatangani. Jadi pelajarnya SMP, SMA, jadi akan dibagi gratis kondom. Digratiskan. Rusak apa rusak ini? Jilbab dilarang. Kondom digratiskan. Ini semakin baik atau semakin rusak? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ibu-ibu, para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita membahas satu tema refleksi 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah introspeksi, sebuah proses untuk menuju kemerdekaan yang hakiki. Pada malam hari ini kita fokus untuk pembahasan dari sisi sejarah. Kenapa? Sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk kita simak. Kita pelajari. Kita teliti. Karena insya Allah di sana banyak ibrah yang bisa kita ambil. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ibnu Ishaq rahimahullah. Ibnu Sa'ad rahimahullah. Dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Telah menjadikan sejarah sebagai profesi ilmiah. Kenapa? Karena persoalan yang terjadi pada masa lalu perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini.
Sehingga insya Allah kita bisa mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi masa kini. Sebaliknya, seperti halnya untuk memahami kondisi kekinian, kita perlu setback, nengok ke belakang, buka sejarah. Karena untuk memahami sejarah masa lalu pun terkadang memerlukan pemahaman tentang kekinian. Menurut ulama-ulama fikih itu fikul waqi'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Sekali lagi, Allah kabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan tentang masa depan, futuristik. Prediksi apa-apa yang akan terjadi sampai sebelum yaumil qiyamah. Rinci sekali, tidak ada yang tertinggal. Dan itu sekarang masih bisa kita baca di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah bisa kita lihat apa-apa yang akan terjadi. Fitnah-fitnah akhir zaman. Apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah Rasulullah sudah sampaikan. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil agar umat ini tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah. Kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para ulama. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Jadi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para ulama. Artinya apa? Saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Bahkan beliau Bapak Muhammad Natsir Allahyarham. Beliau tegaskan bangsa ini berhutang kepada para ulama. Bahkan Panglima TNI waktu itu, Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ketika beliau masih jadi Panglima TNI. Beliau mengatakan Indonesia merdeka itu oleh umat Islam. Jadi saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Bapak, Ibu, para santriwan santriwati bisa lihat di slide itu. Ini pin yang biasanya ditaruh di dada sebelah kiri. Ini pin Laskar Hizbullah. Cikal bakal TNI. Cikal bakal TNI Polri ini. Ya kan? Pin Laskar Hizbullah, Barisan Keamanan Rakyat BKR. Atau TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Cikal bakal ABRI TNI Polri. Di situ ada merah putih. Tertulis kalimah syahadat awal dan syahadat tsani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pin ini sampai sekarang tersimpan di Museum Kenil Belanda. Sampai sekarang. Pertanyaannya,
Kira-kira yang antum lihat itu pernah ditulis enggak dalam buku sejarah sekarang? Enggak pernah. Ditutup rapat-rapat. Ini sejarah. Jadi cikal bakal TNI Polri itu ini. Laskar Hizbullah. BKR dan TKR. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah. Kita mencoba setback, buka sejarah. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, hampir 350 tahun. Belanda mengutus seorang tokoh orientalis. Namanya Christian Snoeck-Ogroje. Dia lahir tahun 1857. Mati tahun 1936. Saya tanya, ada yang lahir 1936? Ada yang sudah lahir 1936? Belum lahir. Jadi Christian Snoeck-Ogroje itu diperintah oleh penjajah Belanda untuk melakukan riset tentang kondisi umat Islam di Indonesia. Akhirnya supaya diterima oleh umat Islam di Indonesia pada saat penjajahan, Christian Snoeck-Ogroje merubah casingnya, tampilannya. Dia pakai kopiah hitam. Dia pakai pakaian-pakaian Islami. Kadang pernah pakai baju takwa. Dia rubah namanya jadi Abdul Ghaffar. Padahal itu penipuan. Sampai mati dia tetap masih agamanya Kristen. Kira-kira diterima enggak sama umat Islam? Diterima. Karena tadi pakaiannya Islami. Namanya jadi dirubah jadi Abdul Ghaffar. Akhirnya diterima oleh umat Islam pada masa itu. Apa yang terjadi? Christian Snoeck-Ogroje saat itu meneliti kondisi umat Islam. Ternyata pada masa penjajahan umat Islam ada 3 kelompok, 3 komponen. Komponen yang pertama, Islam ritual, Islam ibadah. Yang kedua, Islam sosial. Dia sudah masuk wilayah ekonomi saat dijajah oleh Belanda. Yang ketiga, Islam politik. Nah, sekarang dari sisi kuantitas, Islam ritual pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Mayoritas. Sementara Islam sosial, pada saat dijajah oleh Belanda, dia sudah masuk wilayah ekonomi. Ini jumlahnya sangat sedikit. Islam politik, ini jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Biasanya kelompok Islam politik ini, musyawarahnya, suronya, bagaimana strategi untuk melawan penjajahan Belanda, itu bukan di Indonesia. Bukan di Bondowoso. Di mana? Mekah Al-Mukarramah. Dia berangkat haji. Berbulan-bulan naik kapal laut pada saat penjajahan. Jadi di Mekah Al-Mukarramah mereka surah, musyawarah. Bagaimana strategi untuk menghancurkan, melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sehingga titel haji pada masa penjajahan itu sangat-sangat membahayakan bagi penjajah. Sehingga umpama kalau pulang dari haji gitu ya, umpama di Bondowoso, langsung oleh penjajah dikasih tanda silang. Ini membahayakan bagi penjajah. Nah, akhirnya apa? Setelah diteliti ada 3 komponen ini, bagaimana Belanda, policy, kebijakan yang dilakukan oleh penjajah Belanda.
Yang pertama, untuk menghadapi Islam ritual, Islam ibadah, itu Belanda membiarkan. Nggak digobres sama sekali, dibiarkan. Tapi untuk menghadapi Islam sosial yang mereka sudah masuk wilayah ekonomi, awasi. Karena selangkah lagi dia akan menjadi musuh penjajah. Tapi berbeda ketika menghadapi Islam politik, Belanda mengambil satu polisi kebijakan, habisi sampai seakar-akarnya. Tadi Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Kata Allah, sejarah akan berulang. Bung Karno pernah memberikan statement. Kami mudah karena kami melawan penjajah. Tapi kalian akan lebih sulit karena kalian akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Benar? Nah, sekarang kita coba sejarah berulang apa enggak? Ketika menghadapi Islam ritual, sekarang difasilitasi. Ya kan? Difasilitasi. Tapi ketika menghadapi Islam sosial, diawasi. Contoh, kalau sudah masuk wilayah ekonomi, contoh di Indonesia, apalagi di Jawa Timur, sampai-sampai Indomaret, Alfamaret minta bantuan pemerintah untuk menutup Madura Maret. Kenapa? Karena Madura Maret buka 24 jam. Ya, 24 jam. Akhirnya apa respon orang-orang Madura? Madura Maret buka 25 jam. Madura kok dilawan, tompes benar. Ya. Akhirnya Menteri Koperasi angkat tangan, nggak bisa. Sehingga sekarang Madura Maret itu sudah go internasional. Jadi sekarang Bapak, Ibu, santriwan, santriwati kalau ke London ada toko Madura. Di Eropa ada. Sudah go internasional. Di Saudi ada toko Madura. Luar biasa. Tapi begitu menghadapi Islam politik, habisi sampai seakar-akarnya. Terjadi sekarang? Terjadi. Sejarah berulang. Sehingga akhirnya Christian Srogogoronya, visi misinya, bila tidak dapat menjadikan umat Islam murtad dari agamanya, maka yang penting bagaimana umat Islam tidak mempraktekkan, menerapkan syariat Islam. Itu menjadi visi misinya. Sampai akhirnya Christian Srogogoronya adalah kewajiban kita untuk membantu penduduk negeri jajahan Belanda agar terbebas dari Islam. Artinya apa? Pribumi jangan sampai didekatkan dengan Islam. Karena Islam itu adalah musuh penjajah. Itu dulu. Saat kita dijajah. Sampai 350 tahun. Bapak, Ibu-ibu, para santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah. Jadi Islam itu menjadi penghalang penjajahan. Sehingga akhirnya penjajah Belanda selama 350 tahun mencoba menjauhkan Islam dari pribumi, dari umat Islam di Indonesia ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ada 8 strategi yang dilakukan Christian Srogogoronya untuk menghancurkan perjuangan umat Islam pada saat penjajahan. Salah satu di antaranya, budaya dinaikkan, budaya diunggulkan, Islam dipinggirkan. Yang sekarang ini akhirnya sejarah itu berulang. Apa? Sekarang seringkali kita dengar kearifan budaya lokal. Sudah sering dengar? Islam dipinggirkan. Kearifan budaya lokal ditonjolkan. Untuk apa tujuannya? Meminggirkan Islam
dari umat Islam. Inilah sejarah itu berulang. Coba lihat itu kopiah hitam baju takwa. Itu Christian Snokokronya. Jadi para orientalis Belanda memandang Islam sebagai ancaman terhadap keberlangsungan misi penjajahan. Sehingga akhirnya Islam dianggap sebagai faktor penghalang misi penjajahan. Terutama yang disebutnya sebagai Islam politik. Coba Pak, Bu. Sekarang kalau ada seorang ustadz berbicara masalah politik di masjid, kira-kira diundang lagi apa enggak? Pasti bakal tidak diundang lagi. Berarti sejarah itu berulang. Kenapa? Kalau sudah Islam itu sudah mengarah ke politik, habisi sampai seakar-akarnya. Kenapa? Kalau sudah umat Islam itu masuk wilayah politik, itu sangat membahayakan bagi imperialisme, bagi penjajahan. Berarti kalau ada ustadz berbicara politik, ya kan? Bukan politik praktis loh ya. Bukan politik praktis, tapi high politik. Politik tingkat tinggi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak diundang lagi, berarti Indonesia sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang, apa? Cina. Kalau dulu Belanda, sekarang imperialisme Cina. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya gerakan sekularisme ala Snokokronya digerakkan untuk menjauhkan umat Islam pribumi pada saat itu dari Islam. Usaha untuk meminggirkan Islam dari kehidupan pribumi. Nah, contoh, sejarah pertarungan ideologis itu sudah terjadi di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya tahun 1940-an. Pada saat itu, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Bapak Muhammad Natsir, Allah majarham, dengan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dalam konsep negara. Wacana tentang konsep negara. Pak Natsir menegaskan, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Muhammad Natsir mengutip nas Al-Quran dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Inilah kata Bapak Muhammad Natsir dasar ideologi Islam. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, Bapak Muhammad Natsir, Allah mayarham, berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi Abdullah, hamba Allah, agar bisa mencapai kemuliaan fid dunya wal akhirah. Bagaimana respon Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia? Soekarno menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno lebih mengusung sekularisme yang telah dipraktekkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Yang menurut Bapak Muhammad Natsir, Mustafa Kemal Atatürk itu adalah anggota Freemason Zionis Yahudi Internasional, Bapak sekularisme Turki. Yang disebut oleh Pak Natsir
Mustafa Kemal Atatürk itu adalah begundalnya Zionis. Mustafa Kemal Atatürk satu-satunya manusia setelah Fir'aun yang dilaknat oleh Allah, diadab oleh Allah sampai akhir kehidupannya. Bahkan, kenapa? Karena Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan Islam di Turki. Umat Islam, masjid-masjid ditutup. Masjid dialihfungsikan. Jadi apa? Jadi tempat prostitusi. Jadi barbar, tempat minum khamr. Madrasah dihancurkan. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan polisi dan tentaranya untuk menangkapi muslimah-muslimah yang memakai jilbab. Bahkan Al-Quran dibuang. Bahkan sampai adzan tidak boleh pakai bahasa Arab. Sampai seperti itu Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya hancurlah Islam pada masa itu di Turki. Sehingga apa yang terjadi? Allah turunkan laknat dan adabnya. Sampai akhirnya badannya tinggal tulang. Kenapa? Itu penyakit yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau ada angin bertiup, dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras sekali. Kesakitan. Sampai akhirnya dia mati. Karena diadab oleh Allah, mayatnya tertolak oleh bumi. Jadi saat dikuburkan, dimasukkan ke liang kubur, langsung terpental. Dan itu disaksikan oleh umat Islam di Turki. Ini manusia yang paling diadab, dilaknat oleh Allah setelah Fir'aun. Tapi ternyata dijadikan pijakan untuk ngatur Indonesia. Sampai hari. Benar? Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan santriwati yang dimuliakan Allah. Jadi Indonesia dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya. Dan sejarah berulang. Kita buka. Dan itu terjadi pasca Mei 98. 2012 sudah mulai sosialisasi. 2013 disosialisasikan lagi. 2014, 2016 puncaknya. 2016. Apa? Ini rekam jejak Neo PKI menuju rancangan undang-undang HIP. Apa bahaya rancangan undang-undang HIP yang akhirnya benar-benar diproklamasikan 2016. Yang pertama, di dalam rancangan undang-undang HIP itu mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Yang kedua, bahaya yang kedua, menurunkan derajat Pancasila dari inti Undang-Undang Dasar 45 menjadi sekelas undang-undang biasa. Ini terjadi tahun 2016 di Indonesia. Memeras Pancasila dari Trisila dan Ekasila. Bahaya yang keempat, mengganti ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid menjadi syirik. Dan yang kelima, mengkerangkeng Pancasila dalam tafsir tunggal, rezim rasa komunis. Ini yang membahayakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga akhirnya sekarang Pancasila tidak dijadikan sebagai sumber segala sumber hukum. Ini benar-benar tragedi yang menimpa Indonesia sekarang.
Sampai akhirnya muncullah Kepres nomor 17 tahun 2022 sebagai pintu gerbang pemberian imunitas bagi pelaku kejahatan HAM masa lalu. Sehingga akhirnya ada semacam pemerintah minta maaf kepada PKI. Sehingga muncul Impres nomor 2 tahun 2023. 5.000 anak keturunan PKI mendapatkan kompensasi dari negara. Yang langsung diberikan dari kesekretariatan negara. Dan yang paling mengerikan, Kepres nomor 4 tahun 2023. Ini yang akan terus dilakukan. Jadi proses sekularisasi dan liberalisasi di Indonesia itu benar-benar terstruktur, sistematis, masif sekali. Ada 2 foto. Foto yang sebelah kiri, kenal? Ziarah di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Foto sebelah kanan, ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih. Berarti kalau sebelah kanan itu, kenapa ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW, beliau yang akan membebaskan Konstantinopel, Istanbul, Turki. Sementara sebelah kiri ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Tujuannya apa kira-kira? Untuk mutabaah, ittiba. Benar? Betul? Akhirnya tepat hari Senin 13 Juni 2016, 3.143 perda Islami dihapus di seluruh Indonesia. Baru tahu ini? Baru tahu ini? Sudah dengar? Sudah. Ini tahap pertama. 3.143 perda Islami dihapus. Sehingga Profesor Haidar Nasir, pimpinan pusat Muhammadiyah, negara jangan diatur menjadi sekuler dan liberal. Beliau berteriak. Bahkan konferensi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Indonesia bukan negara sekuler. Politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Muncul sebuah ujian disertasi doktor dari mahasiswa doktoral UIN Sunan Kalijogo. Judulnya apa? Seks di luar nikah halal. Langsung tim pengujinya Rektor UIN Sunan Kalijogo memberikan nilai cum laude. Berarti nilainya tertinggi. Akhirnya tokoh-tokoh ulama tanya di Indonesia. Tokoh-tokoh Islam tanya, loh kira-kira literaturnya apa? Pijakan kitabnya apa? Kok zina halal? Nggak tahunya dia tunjukkan itu. Itu mahasiswa doktoral ini, UIN Sunan Kalijogo Jogja. Dia tunjukkan kitabnya. Namanya Kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Ternyata ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengungkap siapa Muhammad Sahrur yang menulis Kitab Milkul Yamin. Ternyata Muhammad Sahrur itu tokoh komunis di Timur Tengah. Makanya namanya tokoh komunis nulis kitab Milkul Yamin. Di dalam kitabnya ditulis zina halal. Pantas.
Karena orang komunis kan tidak punya agama. Ateis, anti Tuhan. Nah ternyata ini benar-benar dijadikan sebagai, ya Allah, sensasional. Akhirnya Rektor UIN Sunan Kalijogo diangkat menjadi ketua kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Langsung memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Pak Harto, PKI musuh terbesar Pancasila. Sekarang agama musuh terbesar Pancasila. Ya Allah. Sampai akhirnya yang jadi duta Pancasila Mamak Gufron, orang Dampit, Kabupaten Malang. Dijadikan duta Pancasila. Dia mengatakan di depan media, dia mendapatkan warisan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga dia bisa berbahasa semut. Bahkan dia bisa mencegah malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya kepada penghuni kubur. Bahkan sampai kalau ada malaikat tidak mau menurunkan hujan, dia labrak, dia kejar malaikat itu sampai menuju langit. Tidak tahu naik apa dia. Ini orang gila ini. Ya kan, orang gila ini dijadikan panutan seluruh Indonesia. Akhirnya rakyatnya jadi gila. Zaman edan, nek ora edan, ora keduman, itu kalau bahasa Jawa. Tapi bejo-bejone wong kang eling lan waspodo. Itu kalau bahasa Jawa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dulu Pancasila itu musuhnya komunis. Nah sekarang musuhnya agama. Berarti ini agak konslet. Berarti agak konslet. Nah ternyata gayung bersambut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namanya Pak Nadiem Makarim. Kemarin menyerahkan anaknya supaya diberkati oleh Paus Fransiskus. Ternyata namanya Nadiem Makarim, orangnya Arab. Ternyata agamanya Katolik. Berarti umat Islam se-Indonesia termasuk umat Islam Bondowoso ditipu. Ya Allah. Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Agama dihapus. Benar? Sudah dengar? Nah, berarti siap-siap 15 tahun ke depan, insya Allah keluarga-keluarga muslim se-Indonesia akan menyekolahkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Jadi siap-siap pondok pesantren akan surplus santri. Karena apa? Di pendidikan nasional sudah tidak ada lagi agama. Bahkan bapak ibu yang dimuliakan Allah, terjadilah government to government. Indonesia dan Cina sepakat 8 kesepakatan antara Indonesia dan Cina. Poin ke-7, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Sehingga ada peraturan pemerintah, mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran bahasa Indonesia dihapus. Ini sudah. Bahkan Menristek Dikti Bapak Muhammad Nasir minta mata kuliah agama ditaruh di semester akhir. Karena mata kuliah agama itu sumber radikalisme. Negatif katanya. Padahal rusaknya generasi Indonesia karena jauh dari agama. Sekarang dibalik. Agama dituduh sumber
radikalisme. Berarti ini maling teriak maling. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Menteri Perhubungan minta bantuan pada rektor-rektor se-Indonesia agar memplototi, mengawasi mahasiswa-mahasiswi yang aktivitasnya di masjid atau di asrama. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, maka itu harus diberi stigma radikal. Jadi sekarang kalau kita cinta pada Al-Quran, kena stigma radikal. Kalau saya pribadi dituduh radikal, ya saya radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Takbir. Jadi radikal itu, kalau kita dituduh sama orang kafir, kamu radikal. Iya, saya radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Mantap? Takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan di Jawa Tengah ada peraturan, ada peraturan, ada aturan resmi diminta kepada playgroup TK Islam tidak boleh mendidik anak-anak Islam yang masih TK atau playgroup dengan yel-yel tepuk aku anak soleh. Tidak boleh. Karena itu radikal. Jadi biasanya itu kan ibu ustadzah itu kan, anak-anak ayo tepuk aku anak soleh. Biasanya kan aku anak soleh, rajin ngaji, rajin sholat, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam yes, kafir no. Itu sekarang tidak boleh diajarkan. Karena itu disebut radikal. Berarti kalau ini sudah terjadi di Indonesia, berarti Indonesia sedang dijajah. Kalau dulu oleh Belanda, sekarang oleh Cina. Jadi yel-yel aku anak soleh tidak boleh sekarang. Ini peraturan sudah disebar di seluruh Jawa Tengah. Yel-yel aku anak soleh tidak boleh. Astagfirullah. Sampai akhirnya ya Profesor Den Samsudin minta kepada Menteri Agama ganti saja Kemenak menjadi Kementerian Anti Radikalisme. Bukan Kementerian Agama, tapi Kementerian Anti Radikalisme. Sampai seperti itu. Nah, akhirnya pemuda-pemuda se-Indonesia dikumpulkan di Hotel Arya Duta Jakarta. Dr. Andes Anas Saidi, pejabat Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekarang di Indonesia boleh menerima ideologi ateis, boleh. Murtad pun boleh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Coba, ateis boleh, murtad boleh. Padahal namanya Islami. Dr. Andes Anas Saidi. Dia meremehkan murtad. Padahal Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang keluar murtad dari agama Allah ini, fayamutu wa huwa kafirun. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Maka sia-sialah kebaikannya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka calon penghuni neraka, hum fiha selama-lamanya. Jadi dianggap murtad itu sepele, padahal itu berat implikasinya, dampaknya
dan kehidupan akhirat. Tapi di Indonesia sekarang boleh. Itulah yang sering kita sebut dengan sekulerisme. Secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik. Dalam konteks pemerintahan, sekulerisme itu bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara atau fasrudin anid daulah, dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Jadi sekuler, kedudukan negara sangat dipengaruhi oleh pemerintahan yang berjalan dan sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat. Masyarakat sekuler lahir dari perselingkuhan pemerintah sekuler dengan paham Islamofobia, kebencian terhadap Islam yang ditopang, didukung, didanai oleh oligarki. Oligarki itu sinten? Oligarki itu siapa, Pak? Cina. Jadi kebencian terhadap Islam itu ditopang, dibiayai, didanai oleh Cina. Jelas? Sehingga akhirnya gelombang Islamofobia, kebencian terhadap Islam melanda di seluruh Indonesia. Ulama dan Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan dan dihina. Mudah-mudahan ke depan Allah berikan keberkahan untuk Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jadi menurut Allah, sekuler itu, Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Mereka seperti orang yang beriman pada sebagian dari Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya. Dari sinilah Allah mengancam mereka dengan kehinaan dan kesengsaraan dan kehidupan dunia. Itulah sekuler. Jadi sekuler itu Allah masih diibadahi, tapi syariat dicampakkan, dibuang jauh-jauh. Allah masih diibadahi, dia masih sholat, tapi syariat dipinggirkan. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira terjadi tidak sekarang di Indonesia? Coba kita cek sistem kehidupan sekuler di Indonesia. Yang pertama, tadi disinggung oleh Kiai Toha. Tata sosial kita sudah tidak lagi diarahkan pada sistem hidup berjamaah. Tapi tata sosial kita sudah diarahkan pada sistem hidup individualistik. Pada Rasulullah SAW memberikan arahan konkret kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, al-jama'atul rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Benar? Ini sabda Rasulullah. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Nah sekarang kehidupan di Indonesia bersatu atau pecah? Pecah. Kenapa? Karena kita diarahkan pada tata sosial individualistik. Sehingga akhirnya kiai diadu dengan habaib. Terjadi? Ormas diadu dengan ormas. Bahkan internal ormas diadu domba. Sudah terjadi? Partai diadu dengan partai. Ini tata sosial, bukan hidup berjamaah, tapi individualistik. Kemudian budayanya hedonis. Masa bodoh terhadap aturan syariat. Sehingga akhirnya sekarang di seluruh Indonesia, generasi mudanya disibukkan dengan game online. Dewasanya disibukkan dengan judi online. Orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Benar? Nah, kalau kita lihat Singapura itu negara non-muslim, negara kafir. Kalau ada warga negara Singapura ikut judi online, langsung kena denda $5.000 Singapura.
atau penjara 1 tahun. Di Malaysia, kalau ada warga negara Malaysia ikut judi online, langsung kena denda Rp3.000 atau penjara 1 tahun. Di Indonesia, orang ikut judi online dapat bansos dari pemerintah. Berarti logikanya warga Indonesia wajib ikut. Astagfirullah. Dosa apa dosa? Haram atau haram? Astagfirullah. Bahkan sekarang budaya hedonis sudah ditandatangani. Jadi pelajarnya SMP, SMA, jadi akan dibagi gratis kondom. Digratiskan. Rusak apa rusak ini? Jilbab dilarang. Kondom digratiskan. Ini semakin baik atau semakin rusak? Kita mohon kepada Allah, ya Allah, munculkan pemimpin yang soleh. Pemimpin yang benar-benar amanah. Pemimpin yang adil, ya Allah. Kita mohonkan kepada Allah. Kita tidak boleh pesimis. Insya Allah, ke depan Allah berikan keberkahan dengan pemimpin yang adil. Pemimpin yang amanah. Kemudian pendidikannya. Pendidikan yang mengajak al-khauf minallah, takut kepada Allah. Mungkin sak Bondowoso ini bisa dihitung. Mayoritas pendidikan diarahkan pada materialistik. Dunia. Kalau di pondok pesantren Al-Islah dididik untuk al-khauf minallah apa tidak? Dididik untuk al-khauf minallah, takut kepada Allah. Insya Allah alumni pondok pesantren Al-Islah Allah akan jadikan sebagai agent of change untuk menjadi gerakan terdepan untuk melakukan islah, perbaikan Indonesia ke depan. Takbir, takbir, takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat politiknya oportunis. Apa politik oportunis itu? Dia sudah tidak lagi mengenal etika. Dia tanggalkan nilai, dia tanggalkan etika. Bahkan sekarang Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum yang tertinggi di Indonesia, mensahkan curang, ya kan? Dibolehkan. Money politik dibolehkan. Berarti politiknya semakin rusak atau semakin baik? Rusak. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan dirubah oleh pemimpin ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ekonominya kapitalistik, sistem riba. Bahkan agamanya sinkretistik. Apa? Sekarang umat Islam se-Indonesia ini dipaksa untuk menerima agama baru yang diciptakan oleh Zionis Yahudi, Dr. Abraham Geiger. Apa itu agama baru itu? Pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Sudah sampai Bondowoso? Sudah sampai Bondowoso? Sampai. Bagaimana strateginya? Umat Islam Bondowoso diajak pada kesatuan sosial. Itu strategi pertama. Sehingga akhirnya diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Baik apa jelek? Baik kan? Tidak tahunya umat Islam tidak berhenti di situ. Diajak pada kesatuan ritual. Sehingga akhirnya muncullah doa bersama antar umat beragama. Sudah masuk Bondowoso? Masuk. Tujuannya apa? Untuk menghapuskan konsep akidah kita. Lakum dinukum. Jadi tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Padahal Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Bahkan sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 85 itu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din agama selain adinul Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat tempatnya di mana? Nar, neraka jahannam. Nah, akhirnya kira-kira apa yang kita bahas ini tadi sudah muncul tidak di Indonesia? Muncul semuanya, tidak ada yang tersisa. Nah, Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adakal libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Contohnya apa di Indonesia? Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya Allah pakaikan penduduk negeri ini fadakal libasal ju' wal khauf, pakaian kemiskinan, mental miskin. Akhirnya budaya korupsi menggurita di seluruh Indonesia. Benar? Sudah terjadi? Bahkan korupsinya tidak ratus juta, tidak miliar. Sekarang korupsinya 300 triliun. Cukup hakim memenjarakan 300 triliun. Tolong mohon ya. Kira-kira 300 triliun kalau dimasukkan di masjid ini cukup enggak? Enggak akan cukup. Nah itu divonis dalam sidang pengadilan cukup 3 tahun penjara, dendanya 5.000 rupiah. Adil apa enggak itu? Adil apa tidak? Sementara seorang ulama dia check up ke rumah sakit Umi Bogor. Ditanya oleh wartawan, bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Langsung divonis 10 tahun penjara. Gara-gara check up kesehatan di rumah sakit Umi Bogor. 10 tahun penjara untuk ulama. Berarti di Indonesia ini koruptor dengan ulama lebih mulia. Koruptor. Dolim terhadap ulama. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi Getoha mengatakan hati-hati. Daging ulama itu beracun. Akhirnya yang mentersangkakan ulama ini tadi Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor. Kemudian jaksanya menuntut 10 tahun penjara. Hakimnya langsung mutus 10 tahun penjara. Daging ulama itu beracun. Tidak taunya qadarullah, Kapolresnya mati mendadak. Wali Kota Bogor hancur hidupnya. Jaksanya mati mendadak. Hakimnya juga mati. Berarti daging ulama itu beracun. Hati-hati. Apa kalau bahasa Jawa? Kualat. Apa kalau bahasa Madura? Kualat. Akhirnya pakar-pakar hukum dari Universitas Diponegoro berteriak keras. Minta kepada pemerintah agar Fakultas Hukum se-Indonesia ditutup saja. Kenapa? Karena ketidakadilan antara koruptor dengan ulama. Memvonis ulama gara-gara check up kesehatan 10 tahun penjara. Menghukum koruptor 300 triliun cukup 3 tahun. Dendanya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah kan untuk parkir. Padahal
300 triliun itu menghancurkan rakyat se-Indo. Cukup 3 tahun. Tapi untuk menghukum ulama 10. Akhirnya begitu pakar-pakar hukum dari Universitas Diponegoro berteriak, hapuskan fakultas hukum se-Indonesia. Akhirnya Mahkamah Agung langsung gemeter, Pak. Wah ini kalau fakultas hukum se-Indonesia dibubarkan, terus gimana nasibnya? Orang-orang yang titelnya sarjana hukum. Akhirnya langsung 10 tahun penjara di korting. Tinggal dipotong 6 tahun penjara. Sehingga menghukum ulama 4 tahun. Menghukum koruptor 300 triliun cukup 3. Berarti masih koruptor masih lebih mulia daripada ulama. Ini Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya dampaknya apa yang terjadi? Kemiskinan merajalela di mana-mana. Bahkan Bapak Faisal Basri yang barusan meninggal itu melakukan riset di seluruh Indonesia. Angka kemiskinan seluruh Indonesia itu sudah 52%. Sangat rentan sekali. Bahkan tidak hanya kemiskinan, kebodohan, kezaliman, kebobrokan moral, ketidakadilan meluas di mana-mana. Dampak daripada kehidupan sekuler. Nah, terus gimana kita menghadapi kondisi seperti sekarang ini? Nah, kita tidak boleh pesimis. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa terpinggir, merasa marginal. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tabdil, artinya disifati oleh ayat itu bisa unggul, bisa tinggi. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Itu Pak. Ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita menjadi hamba Allah yang muwahhid, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ini. Nah, bagaimana teknisnya? Ayo kita jadikan masjid kembar. Kita jadikan masjid kembar jadi pusat membangun kuatul ummah, kekuatan umat. Ditopang oleh usratul islamiyah, keluarga-keluarga muslim, ditopang oleh pesantren. 3 komponen ini harus bersatu, bekerja sama, bersinergi untuk membangun kehidupan yang islami. Siap? 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 Takbir. Insya Allah Allah berikan berkah. Jadi masjid kembar kita jadikan sebagai pusat membangun kekuatan umat, ditopang keluarga-keluarga muslim, ditopang pesantren. 3 komponen ini bersinergi untuk membangun yaitu kehidupan yang islami. Kenapa? Di luar sana kita dipaksa untuk meninggalkan agama. Kita harus tetap konsisten menjadikan agama sebagai pijakan dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, seruan kita, hentikan gerakan sekularisasi dan liberalisasi. Akhiri opini serta tindakan Islamofobia, kebencian terhadap Islam. Agar kita bisa kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa dan selalu mengharap berkah dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Karena the founding father, pendiri negara Republik Indonesia, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sedikit saja, saya tambah sedikit saja. Kita akhiri sampai jam 9. Tentang bagaimana sejarah Islam dan kekuasaan. Selama ini anak-anak kita, cucu-cucu kita diajari di sekolah-sekolah umum itu
Kerajaan Buddha Sriwijaya. Kerajaan Hindu Mojopahit. Benar? Benar kan? Pertanyaannya, pernahkah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di sekolah-sekolah umum diajari tentang kerajaan Islam Demak? Kerajaan Islam Mataram? Kenapa itu bisa terjadi? Berarti Indonesia sedang dijajah. Ini statement dari guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Profesor Atif Latiful Hayat SH, LL, M, PhD. Kata beliau, Islam dan kekuasaan yang mewujud secara formal dalam sebuah negara adalah bentangan sejarah yang absah dari mulai Madinah Al-Munawwarah sampai Mataram Islam di Jawa. Benar? Kekuasaan bukan saja halal, tapi titah dan kaidah Islam. Islam adalah ad-din wa daulah, agama dan kekuasaan. Demikian rumus para ulama tentang Islam dan negara. Islam bernegara adalah Islam yang berkhidmat kepada umat, bukan khianat. Benar? Nah, khasanah Islam dan negara di bumi Nusantara adalah potret khidmat umat untuk negeri yang akhirnya diberi nama Indonesia. Siapa yang memperjuangkan? Ulama. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak itu didirikan oleh Sultan Raden Fatah dengan dukungan Wali Songo pada tahun 1482 Miladiyah. Ada yang sudah lahir? Setelah runtuhnya kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Mojopahit di tangan Girindra Wardono pada tahun 1478 Masehi. Hukum yang diberlakukan di wilayah kerajaan Islam Demak adalah hukum Islam. Berdasarkan kitab Salukantoro dan Angger Suryo Alam. Jadi biasanya kalau dulu orang bacanya itu Angger Suryo Ngalam. Kalau sekarang bacanya Angger Suryo Alam. Yang secara umum mendasarkan pada hukum syariat Islam. Jadi Sultan Raden Fatah telah membangun sebuah kekuatan imperium Islam pertama dan terbesar di tanah Jawa. Sebuah imperium Islam yang tidak ada tandingannya saat itu. Wilayah kekuasaannya membentang dari ujung barat Jawa hingga ke bagian timurnya. Bahkan pengaruhnya hingga ke Lampung dan Palembang di ujung tenggara Kepulauan Sumatera maupun di Pasai Aceh, Kepulauan Malaka, Pulau Borneo, Kalimantan, bagian selatan, Madura, Lombok, Nusa Tenggara Barat, hingga Ternate dan Tidore sampai Kepulauan Maluku. Itu wilayahnya kerajaan Islam Demak. Nah, ini orangnya masih hidup loh ini. Siapa ini? Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini orangnya masih hidup. Sampai sekarang, beliau Raja Jawa. Raja Jawa yang asli itu ini. Ini loh ya. Ini Raja Jawa yang asli. Sampai sekarang masih hidup. Bukan Pak Mulyono. Ini Raja Jawa yang asli. Coba dilihat. Oh itu. Ya. Salah ya. Salah mati ini. Ah itu. Sudah aja. Itu Raja Jawa yang asli. Jadi ketika beliau memberikan pidato sambutan pada pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 tahun 2015 di Yogyakarta, di Keraton Yogyakarta, tanggal 8 Februari 2015, beliau pidato. Pada tahun 1479 Masehi, Sultan Turki mengukuhkan Raden Fatah sebagai Khalifatullah ing tanah Jawa. Artinya perwakilan kekhalifahan Islam Turki untuk tanah Jawa. Dengan menyerahkan bendera La ilaha illallah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah.
dan bendera bertuliskan Muhammadur Rasulullah berwarna hijau. Duplikat bendera itu sampai hari ini disimpan di Keraton Jogja oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Duplikatnya sampai sekarang masih ada. Itu ditunjukkan pada tokoh-tokoh Islam seluruh Indonesia ketika Kongres Umat Islam yang ke-6 tahun 2015 di Keraton Yogyakarta. Kira-kira baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang? Ini tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Kapan penetapan dasar negara itu ditetapkan oleh Kerajaan Islam Demak? Ternyata ditetapkan pada hari Senin Kliwon. Dulu kan Jawa itu kan gitu kan. Pada hari Senin Kliwon malam Selasa Legi. Tanggal 11 malam 12 Rabiul Awal tahun 860 Hijriah, bertepatan tanggal 16 Mei 1482 Masehi dengan sengkalan warna sirna catur Nabi. Maka secara resmi Kadipaten Demak berubah menjadi Kesultanan Demak dan Raden Patah atau Adipati Bintoro dilantik menjadi Sultan Demak oleh Sunan Ampel. Siapa yang mengangkat Raden Patah? Sunan Ampel. Ditulis tidak dalam buku sejarah? Tidak ditulis. Bahkan rekaman peristiwa itu mengandung isyarat bahwa Wali Songo meyakini supremasi hukum Islam, yaitu satu negara harus berpegang pada ajaran Islam murni yang disebut dengan mustika Islam yang berkiblat di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Pak, Bu, santriwan, santriwati, apa yang saya baca ini, apa yang saya tulis ini, sekarang disimpan rapat-rapat di Museum Leiden Belanda. Dan tidak pernah dibuka oleh generasi Islam di Indonesia. Bahkan surat Pangeran Diponegoro yang diserahkan pada ajudannya Kiai Haji Hasan Basori, itu tertulis di situ. Pangeran Diponegoro minta pada ulama-ulama seluruh Jawa untuk membangkitkan semangat jihad fisabilillah. Tujuannya apa? Ditulis oleh Pangeran Diponegoro untuk menata kembali ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Juli 1800 sekian tertanda Diponegoro. Nah, kira-kira surat itu kira-kira ditulis tidak dalam buku sejarah? Ternyata surat Pangeran Diponegoro itu sampai sekarang disimpan di Museum Leiden Belanda. Ini jahatnya penjajah. Sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita kalau ditanya bagaimana Pangeran Diponegoro, tanahnya dirampas, akhirnya ngamuk. Jadi pikiran anak kita diajari Pangeran Diponegoro matrek, padahal Pangeran Diponegoro membangkitkan semangat jihad fisabilillah sampai akhirnya ekonomi Belanda hancur berantakan yang sering disebut dengan Perang Jawa yang dimotori oleh Pangeran Diponegoro. Makanya saat itu Pak, tahun 1800 pakaiannya Pangeran Diponegoro apa? Apa belangkon? Coba saya tanya. Pakai surban, pakai jubah putih, pakai sorban. Itu tahun 1800. Kira-kira sekarang dituduh apa kira-kira? Radikal. Astagfirullah. Bahkan mungkin teroris. Itu Pangeran Diponegoro. Luar biasa. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana struktur pemerintahan Kerajaan Islam Demak? Masya Allah, luar biasa. Jadi struktur pemerintahan di dalam Kerajaan Islam Demak itu banyak didasarkan atas sistem pemerintahan Islam. Meskipun bersifat kerajaan. Jadi puncak kepemimpinan tertinggi di tangan seorang raja Islam dengan gelar Sultan Raden Patah. Dewan ulama yang berfungsi sebagai penasihat tergabung dalam Wali Songo. Daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya diangkat seorang adipati.
Sedangkan komandan angkatan perang Islam dipimpin oleh seorang senopati. Ini struktur pemerintahan kerajaan Islam Demak. Pengaruh kekuasaan politik kerajaan Islam Demak dalam hubungan berbagai bangsa teramatlah besar. Kerajaan Islam Demak merupakan juru bicara di kawasan Asia Tenggara yang sangat disegani. Oleh karena kontribusinya dalam penyebaran Islam, bidang politik, hukum, pemerintahan, perdagangan, pelayaran, kerajinan, pertanian, pendidikan maupun peradaban. Sebagai negara adidaya di kawasan Asia Tenggara, kerajaan Islam Demak aktif melakukan konsolidasi dan diplomasi tingkat internasional. Itu tahun 1489. Sudah seperti itu kerajaan Islam. Tapi tidak pernah diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bahkan duta besar kerajaan Islam Demak ditempatkan di berbagai negara-negara Islam. Misalnya negeri Johor, mana itu Johor? Malaysia. Negeri Pasai, kerajaan Aceh, Darussalam. Negeri Gujarat, India. Negeri Turki, negeri Parsi, Iran. Negeri Arab, negeri Mesir. Itu duta besar kerajaan Islam Demak disebar. Oleh karena itu umat Islam ini masih senantiasa terjaga dan aman. Kokoh lagi tegak di hadapan ketamakan umat-umat kafir dari durjana sepanjang waktu. Selama dipimpin oleh seorang sultan atau raja Islam yang memimpinnya dengan adinul Islam dan menghukumi umatnya dengan syariat Islam di wilayah kekuasaan Islam. Nah, revolusi Islam di tanah Jawa ini tidaklah berhenti setelah wafatnya Sultan Raden Fatah. Sebagai raja pertama di Jawa, estafet kepemimpinan kerajaan Islam terus berlanjut. Puncaknya kerajaan Mataram Islam. Tapi tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan pada anak-anak kita, generasi kita. Yang terakhir, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tinggal 5 menit. Coba cek pada anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Bagaimana Patimura? Kira-kira jawabannya apa? Patimura Islam apa Kristen? Pasti anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menjawab, Pak, Bu, Patimura itu Kristen. Namanya tertulis dalam buku sejarah Thomas Matulese. Benar? Nah, kerajaan Maluku itu adalah kerajaan Kristen. Itu yang dibaca oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang. Ini penggelapan sejarah yang sangat keji. Patimura itu nama aslinya Ahmad Lusi. Dari bangsawan Islam. Beliau bangkitkan semangat jihad untuk melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Maluku itu dulu namanya Jaziratul Mulk. Itu yang memberi nama adalah Ibnu Battuta rahimahullah. Jaziratul Mulk. Kerajaan para raja. Ya kan? Itu sekarang jadi Maluku. Contoh lagi Filipina. Ibu kota negara Filipina apa? Manila. Itu dulu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah. Diberi nama Amanillah. Filipina itu mayoritas Muslim. 95% Muslim. Seperti Indonesia. Apa yang terjadi setelah dijajah oleh Spanyol? Terjadilah genosida. Pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina. Sampai akhirnya di era modern, pasukan marinir Amerika diperbantukan membantu pasukan Filipina untuk melakukan pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina. Sehingga umat Islam tinggal sedikit, tinggal 15%. Itu pun minggir sampai ke kawasan Mindanao yang sering disebut dengan bangsa Moro. Benar? Jadi sekarang ibu kota Filipina yang dulu diberi nama oleh Ibnu Battuta Amanillah, sekarang diberi Manila. Amanillah diganti Manila. Akhirnya Presiden Filipina Duterte, orang Kristen itu. Jujur, Pak.
Beliau pidato, nenek moyang kami Muslim. Jujur kan? Jadi nenek moyang Filipina itu Muslim. Tapi sekarang mayoritas Katolik. Pertanyaannya, Paus Fransiskus sebenarnya kan datangnya harus mengunjungi Filipina karena mayoritas Katolik. Lo kok menggok ke Indonesia? Sampai akhirnya adzan diminta dihentikan, diganti running tag. Ini toleransi apa toleransi? Tolol itu. Jadi yang paling takut pada suara adzan itu apa? Setan. Berarti yang merubah itu adalah takbir. Tanggung jawab dong. Oh, siap ini. Luar biasa ini. Berarti mujahid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Masya Allah. Itulah yang terjadi. Bahkan sampai Sisingamangaraja. Itu kalau anak-anak kita ngomong, bagaimana Sisingamangaraja? Pak, Bu, Sisingamangaraja itu agamanya paganisme, berhala. Ya Allah, padahal Sisingamangaraja itu Muslim yang taat. Bahkan dari kerajaannya itu ornamen kaligrafi Islam itu sudah ada di sana. Stempelnya itu kaligrafi Islam. Ya kan? Bendera-benderanya kaligrafi Islam. Bahkan ketika melawan penjajah Belanda dibantu oleh kerajaan Aceh Darussalam. Loh kok sekarang di Indonesia Sisingamangaraja agamanya paganisme, berhala. Astagfirullah. Berarti inilah kejahatan dalam menulis sebuah sejarah. Bahkan sekarang ini ada istilah sejarah itu bergantung siapa yang berkuasa. Sehingga sekarang Dirjen Kebudayaan menulis buku sejarah yang baru. Sudah tidak ada lagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dicoret. Sudah tidak ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang sekarang dimunculkan DN Aidit. Ini buku sejarah yang baru. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Allahumma yarham dihapus. Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham dihapus. Insya Allah mudah-mudahan pemimpin ke depan akan dikembalikan lagi. Amin. Ya Allah, berikan pemimpin yang adil, amanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang sebenarnya kami serahkan kembali kepada Kiai Toha. Monggo. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان